Alhamdulillah, jadi ibu-ibu guru hebat SMP Pasir. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyediakan waktunya di sini untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan dari kami, yaitu calon guru penggerak, kegiatan dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, pada hari ini semuanya sama bisa diberi kesehatan sehingga kegiatan hari ini bisa terlaksana. Salam dan bahagia, selamat datang ibu bapak guru hebat. Ternyata di sini ibu semua, ibu-ibu guru hebat yang saya hormati. Baiklah, pada budaya positif, peta konsep budaya positif yang akan kita kaji pada siang hari ini adalah ada 7 poin. Ada 7 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, kemudian positif kontrol, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir pendidikan institusi. Baiklah, kita lanjut pada yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ibu-ibu yang kami hormati, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara filosofinya adalah menuntun anak-anak, bukan menuntut ibu-ibu. Kita adalah menuntun apa? Menuntun kodrat yang sudah ada pada anak. Mungkin ibu-ibu masih ingat teori tabula rasa, ya. Di situ disebutkan bahwa anak terlahir bagaikan kertas yang putih bersih. Jadi nanti sebagai orang tua ataupun sebagai guru bisa menulis di situ ataupun membentuk di situ, terserah mau dibentuk menjadi seperti apa. Ternyata teori itu dipatahkan dengan teori-teori selanjutnya, bahwa ternyata anak lahir itu tidak seperti kertas kosong. Dia membawa ada kekuatan kodrat di sana yang dimiliki oleh anak. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang tua harus bisa menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak itu supaya dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik itu diibaratkan seperti Pak Tani atau Pak tukang kebun, yang mana anak-anak ya itu diibaratkan sebagai benih. Ibaratnya Pak Tani menanam benih jagung di lahan. Pasti Pak Tani akan mengusahakan supaya jagung itu tumbuh dengan baik. Rumput-rumputnya dibuang, tanahnya disuburkan, diberi pupuk, disiram, dan lain sebagainya. Itulah. Begitu juga dengan kita, seorang guru mendidik anak sebagai benihnya. Bagaimana supaya anak itu bisa tumbuh dengan baik, berkarakter baik? Ditanam di sekolah. Sekolah itu adalah lahannya. Sekolah adalah lahannya. Nah, seorang guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya subur, memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman,
bertumbuh. Jadi di situ kita sebagai seorang guru bagaimana menghilangkan hama atau pengganggu yang bisa memperlambat pertumbuhan anak. Sama seperti Papa nih, kalau ada hamanya dibasmi, ada rumput liarnya dicabut. Nah begitu juga kita ketika ada seorang anak yang mengalami suatu pertumbuhan yang lambat, dicari sebabnya. Kenapa? Ada apa? Nah itu tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian lanjut dengan tema yang kedua adalah disiplin positif. Ibu-ibu kalau lihat mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak ibu-ibu semua? Disiplin ini apa ya? Kira-kira kalau kita mendengar kata disiplin, taati peraturan, taat pada aturan, taati peraturan. Terkadang kita sudah terbiasa ketika mendengar kata disiplin, di situ juga ada aturan, ada konsekuensi yang harus ditaati. Bagaimana dengan disiplin positif? Ki Hajar menyatakan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Ya, terkadang kita sudah mindsetnya disiplin, peraturan, taat aturan, ada hukuman, ada konsekuensi. Jika melanggar berarti ada konsekuensi, bahkan mungkin ada hukuman. Nanti kita bahas seperti apa disiplin positif itu. Disiplin positif di sini ada syarat utamanya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Karena motivasi itu berasal dari luar atau motivasi eksternal, bukan motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Disiplin diri itu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan dimaknai. Disiplin diri mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif di sini itu berkaitan dengan nilai-nilai yang kita yakini atau kita hargai. Tidak hanya semata peraturan saja. Terkadang ada aturan, ya, ada aturan. Tapi terkadang aturan itu hanya sebagai aturan, tidak kita yakini bersama. Sehingga banyak aturan yang sudah kita buat dilanggar. Kemudian nanti ada konsekuensinya. Disiplin diri, disiplin positif di sini itu adalah mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Di kurikulum Merdeka kita mengenal nilai-nilai kebaikan dengan adanya profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 nilai. Ya, apa saja Ibu? Pengetahuan, keramatan karimah, bergotong royong, kreatif, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global. Iya, bagus, mantap sekali nih guru-guru hebat. Nah, jadi situ disiplin diri itu adalah disiplin yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan universal. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka kepada nilai-nilai kebaikan universal. Tema ketiga berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Motivasi apa ya Ibu? Dorongan. Adanya motivasi berarti ada dorongan. Dorongan itu bisa berasal dari luar, bisa juga dari dalam. Nah, yang pertama
dorongan yang bersifat dari luar. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik. Jadi seseorang melakukan sesuatu, itu motivasinya itu yang pertama, ini adalah tingkatan yang paling rendah, yaitu untuk apa? Motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman supaya tidak dihukum. Ya, itu adalah motivasi paling rendah. Misalnya anak rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Motivasinya apa? Supaya dia merasa nyaman, supaya tidak dihukum sama bu guru misalnya, ya, supaya aku nggak dihukum sama bu guru. Nah, itu ya. Jadi ketika bu gurunya tidak ada, kan nggak ada bu guru ini. Nah, motivasi eksternal tidak akan bertahan lama, ya, karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, yaitu setingkat lebih tinggi, tapi ini masih menjadi motivasi ekstrinsik juga, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan sesuatunya itu karena ada penghargaan, ada harapan, ada yang ingin dia capai, ya, ada yang ingin dia capai. Supaya apa? Supaya dapat bintang. Kan penghargaan ya, ada penghargaan di situ, sehingga dia termotivasi. Ketika penghargaan itu dicabut, bagaimana kira-kira motivasinya? Semangatnya kendor, kurang, nggak ada hadiahnya, nggak ada penghargaannya. Jadi dia tidak akan melakukan itu lagi. Itulah motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi tidak akan bertahan lama. Ya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang harapannya anak-anak kita punyai, yaitu motivasi intrinsik. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kembali lagi kepada nilai, ya, kembali lagi pada nilai. Jadi anak yang memiliki motivasi intrinsik, dia tidak peduli adanya hukuman, dia tidak peduli adanya penghargaan. Yang dia percayai adalah nilai-nilai yang dia yakini, nilai-nilai kebaikan universal. Itulah yang dia yakini. Inilah tujuan dari disiplin positif, yaitu kita bisa menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang, selamanya jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman maupun hadiah. Dia melakukan karena adanya nilai-nilai yang dia percayai. Hukuman konsekuensi restitusi. Apa itu hukuman? Sanksi. Ya, hukuman itu sanksi. Hukuman biasanya bersifat mendadak, ya, tidak terencana. Kemudian hukuman ini tidak nyaman untuk murid dalam waktu panjang. Hukuman bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Kita sebagai seorang pendidik, kira-kira bagaimana ya kalau kita memberi hukuman kepada anak-anak kita? Memberikan hukuman yang positif. Ada lagi? Apa ada hukuman yang positif? Kira-kira apa ya hukuman yang positif? Ada tugas tambahan. Dia tidak, misalkan dia melanggar kesepakatan atau peraturan, kemudian
masih diberi hukuman berupa tegas tambahan, hukuman positif. Oke. Materi terkait. Oke. Kira-kira itu hukumannya akan menjadikan dia jera apa tidak setelah diberi sanksi tersebut? Kalau menurut saya itu Tergantung anaknya. Iya, oke. Jadi begini, hukuman itu bersifat mendadak. Jadi anak sebelumnya tidak tahu sama sekali kalau gurunya itu akan memberi dia sanksi itu. Ya. Jadi bersifat mendadak. Dia melakukan sebuah kesalahan, lalu sama gurunya diberi hukuman yang dia tidak pernah tahu sama sekali sebelumnya. Rata-rata hukuman itu membuat tidak nyaman bagi murid, ya, baik itu hukuman fisik maupun non fisik. Ya. Terkadang ada anak yang punya rasa sensitivitasnya tinggi, ya, seperti muridnya Bu Eli. Ya Bu Eli, ya ada. iya, ketika kayak ketinggalan nulis saja dia langsung nangis, padahal dia tidak diapa-apain. Apalagi ketika dia diberi sebuah hukuman, sebuah sanksi, dia menulisnya agak lambat. Ketika dia ketinggalan, dia sudah merasa panik, salah, nangis. Kemudian ketika Bu Eni memberikan, misalkan memberikan hukuman lagi kepada dia, kira-kira apa yang akan terjadi? Tambah nangis lagi. Hukumannya saya biasa padahal dia diapa-apain. Lanjut, kita lihat apa itu konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, kalau konsekuensi itu sudah disepakati, murid tahu, ya, disepakati sesuai peraturan. Murid tahu jika tidak begini, konsekuensinya ini. Murid sudah tahu, ya. Lah, ketika dia melakukan sebuah kesalahan itu, dia tahu konsekuensinya. Oh iya, kan Bu Guru sudah bilang ya, kalau aku melanggar ini berarti aku sanksinya ini, konsekuensinya ini, dia tahu. Tetapi ini pun membuat murid itu merasa tidak nyaman juga, hanya dalam jangka waktu pendek. Berbeda dengan hukuman ya. Kalau hukuman yang ekstrim itu dia akan teringat selamanya. Bahkan mungkin sampai ketika dia dewasa, aku ingat waktu SD aku dihukum sama Pak Guru begini-begini. Itu akan selalu teringat. Berbeda dengan konsekuensi. Saat itu dia merasa hatinya mungkin tersakiti ya, tetapi itu akan hilang hanya dalam jangka waktu pendek karena dia tahu konsekuensinya, dia tahu kesepakatannya. Nah, konsekuensinya ini guru itu harus selalu memonitor. Contoh, misalkan tidak mengerjakan tugas selesai tepat waktu. Ya, sudah diberi waktu, nanti ketika jam istirahat tugasnya selesai ya, waktunya cukup. Tapi ada anak yang tidak selesai mengerjakan. Konsekuensinya apa? Dia kehilangan waktu bermain, misal. Dia kehilangan waktu istirahat, misal. Sebagai guru, apakah kita akan membiarkan saja si anak itu? Tentu tidak. Pasti kita akan memonitor ya. Nah, kita memonitor. Ini anak, aduh, gurunya ikutan gak istirahat. Karena harus memonitor, menunggui. Ya, itulah konsekuensi. Restitusi, ini yang akan kita capai. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini nanti kita bahas di tema tersendiri. Oke, lanjut ke tema selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika mendapatkan
yang diinginkan sebetulnya saat itu dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu juga dengan murid. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan yang telah disepakati, hal itu sebenarnya karena mereka gagal menentukan kebutuhan dasar mereka. Apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup yaitu antara lain makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Misal ada contoh, ada seorang anak yang sukanya memintai jajan temannya. Ya, di kelas dia meminta jajan pada temannya. Nah, itu harus ditelusuri. Kenapa dia bersikap seperti itu? Kebutuhan apa yang belum dia penuhi? Kita bisa tanya kepada anaknya, apakah tidak diberi uang saku, apakah tidak diberi bekal makanan, atau dan lain sebagainya. Ketika dia menjawab ditanya, saya tidak dikasih uang saku, saya lapar. Berarti kebutuhannya adalah makanan. Kebutuhan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi dan mengasihi. Tapi ketika si anak tadi ditanya itu, kamu kok mintai jajan temanmu kenapa? Ditanya. Ya aku asik aja kalau aku mintai jajan, nanti temanku lapor bu guru, nanti bu guru lapor sama orang tuaku. Kan jadi aku diperhatiin. Nah, berarti kebutuhan yang dia tidak dapatkan adalah kebutuhan rasa kasih sayang, disayangi. Penguasaan, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Contoh, anak yang ketika tadi ditanya, kenapa kamu memintai jajan temanmu? Dia jawabnya apa? Ya, kalau aku mintai jajan temanku, terus mereka semuanya pada nurut sama aku, jadi aku merasa kalau aku ini diakui, dihormati, aku punya pengaruh kepada mereka. Jadi dia itu butuh pengakuan, butuh seperti menjadi berkuasa, gitu ya, penguasaan. Kemudian kesenangan. Nah ini yang paling banyak anak-anak di sekolah ya, sedang diajar sambil bermain, sambil tertawa. Karena mereka butuh apa? Kebutuhan kesenangan, ya kesenangan. Kemudian kebebasan, rasa ingin bebas. Seperti sedang istirahat ya, pengennya lari-lari kemana saja. Ya mereka seperti kepengen kebebasan, gitu ya, kebutuhan kebebasan. Lanjut ibu yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga posisi sebagai teman atau pemantau dan manajer. Kira-kira kita pernah menjadi posisi yang mana ya? Seringnya teman. Padahal
belum saya kasih gambaran ya posisi sebagai teman seperti apa ya. Jadi sudah hebat ini. Iya, sebagai teman. Oke. Posisi sebagai penghukum itu yang seperti apa? Kita lihat. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata. Ya, kata-kata. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas ya kamu. Itu adalah itu sebagai posisi kita sebagai penghukum. Atau bisa saja kamu selalu saja salah, nggak pernah ada benernya. Menghukumi dia selalu salah, tidak pernah benar. Atau bisa saja selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya kamu. Nah, biasanya posisi sebagai penghukum ini dia mengatakan dengan nada yang tinggi, ya, dengan nada tinggi atau mungkin seperti ekspresi marah, ya, atau saking marahnya mungkin sambil melotot. Itu biasanya posisi sebagai penghukum. Saya yakin guru-guru di sini nggak ada yang seperti itu. Insya Allah. Kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Bagaimana? Nah, di sini biasanya gurunya itu bersuara lembut, ya, suaranya lembut sambil mengatakan, aduh kamu gimana ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Jadi berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nadanya lembut, ya, seperti membuat si pelaku itu merasa sangat bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Itu. Lah, kalau si anak itu punya perilaku perasaan yang sangat sensitif, ini akan sangat tertanam. Dia akan merasa sangat bersalah, bahkan bisa sampai menangis ketika gurunya itu menegur dia dengan posisi seperti ini, ya. Itu adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman yang tadi ibu sudah lakukan, ya. Ya, oke. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh, ayo bantulah, ayolah bantu bu guru, bantulah demi bu guru, ya. Biasanya sambil senyum, sambil bercanda, ya, sambil senyum, sambil bercanda. Ya, kamu kok begitu? Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini, gitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan, gitu ya. Ini sebagai teman, ya, dia tidak merasa disakiti. Akan tetapi kalau suatu biasanya ini dia hanya manut kepada guru itu saja, ya, karena dia merasa guru itulah yang bisa mengayomi dia. Ketika dia tidak ada, dia seperti kehilangan, ya, dia seperti kehilangan. Ini kelemahannya di sini, kelemahannya di sini. Kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Peraturannya apa? Kamu ingat nggak peraturannya apa? Konsekuensi yang harus kamu terima apa? Ini, ya. Ini adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Inilah yang kita harapkan di Ibu, posisi sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang diharapkan adalah
solusi. Supaya apa? Supaya tidak terulang kembali. Ya. Jadi siswa itu dilatih untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan, kemudian berusaha menemukan solusi dari masalahnya. Biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ini kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi posisi manajer ini bisa kita terapkan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Ya, nanti akan ada keyakinan kelas itu seperti apa? Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau bisa juga, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Keyakinan kelas, keyakinan kembali lagi kepada nilai-nilai kebaikan universal. Ini yang akan kita capai. Oke. Guru ya, sebagai apa ya? Posisinya sebagai apa kira-kira? Kalau kita ya teman, betul sekali. Oke, selanjutnya kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ya, dia menjas seperti itu, menghukum. Ya, menghukum. Lanjut. Bu guru kecewa sekali dengan kamu. Salah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang loh bila tidak menyelesaikan tugas ini. Apa? Oke? Pemantau. Yang terakhir, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Oke, kita lanjut Ibu-ibu, keyakinan kelas. Nah, ini yang akan kita bahas tadi ya, berkaitan dengan posisi kita sebagai manajer. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Jadi kita ambilnya itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena peraturan tadi itu identik dengan hukuman, konsekuensi. Iya. Jadi kita ambil keyakinan, apa nilai-nilai yang kita yakini. Keyakinan itulah yang kita pakai. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tersirat dan tersurat. Oke. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu dibuat berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataannya itu secara umum. Beda dengan peraturan. Biasanya peraturan itu pernyataannya lebih konkret ya. Iya, lebih spesifik. Misalnya dilarang merokok, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, lebih spesifik. Berbeda dengan keyakinan kelas, pernyataannya universal. Nanti dari yang spesifik itu kita kumpulkan, kita jadikan satu keyakinan. Yang kedua, pernyataannya dibuat dalam bentuk yang positif. Kata-katanya atau kalimatnya itu kalimat positif, kalimat membangun, bukan kalimat negatif. Tidak menggunakan kata tidak, dilarang, itu adalah kalimat negatif. Jadi kita tidak pakai itu. Dilarang membuang sampah sembarangan akan lebih mengena jika buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Lanjut, hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja
ya, karena bersifat universal sehingga mudah diingat oleh anak. Keyakinan itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan surat pendapat. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama nih, dibuat bersama guru dengan muridnya. Kemudian setelah keyakinan kelas itu disepakati, kemudian dilanjutkan, suatu saat keyakinan kelas itu ditinjau kembali, ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak paten itu saja, sesekali ditinjau kembali keyakinan kelas tersebut. Membuat keyakinan kelas. Ini saya buat di kelas 5. Jadi yang Ibu guru lakukan ketika membuat keyakinan kelas adalah ceritakan dulu keyakinan kelas itu apa, seperti apa. Nanti setelah guru-guru menjelaskan, kemudian semua siswa menuliskan, ya, keyakinan yang mereka yakini itu pada stick note. Jadi nanti bagikan stick note. Stick note itu kertas warna-warni, ya. Saya pakai warna merah, dibagikan. Kemudian mereka menuliskan keyakinan, atau biasanya mereka masih menuliskan peraturan yang mereka tahu. Tidak apa-apa, ayo tulis saja. Biasanya mereka menulisnya masih dengan kata-kata negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, dan seterusnya. Nggak masalah, ya, biarkan saja. Nah, ini setelah mereka menuliskan keyakinan kelas itu, kemudian keyakinan kelas itu ditempel. Semuanya menempel keyakinan kelas itu di papan tulis, ditempel semuanya. Kemudian dibacakan. Pasti ada kesamaan di antara yang sudah mereka tulis, yang sama, yang senada itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Kemudian yang masih menggunakan kata negatif dirubah menjadi kalimat positif. Kita bantu dibuat bersama-sama. Ini hasilnya. Semangat belajar dan aktif di kelas, mewujudkan disiplin waktu, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tidak perlu banyak-banyak, ya, karena satu saja itu sudah mewakili beberapa peraturannya aja. Ditulis yang rapi, ditempel di kelas, sehingga anak akan tahu inilah keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama, mereka sepakati bersama, dan harus mereka jalankan bersama. Siap ibu-ibu membuat keyakinan kelas? Siap. Oke. Lanjut, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini segitiga restitusi itu kita tidak menjalankan adanya hukuman ataupun konsekuensi. Yang kita pakai adalah restitusi. Ya. Restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Pencetusnya adalah Dian Gosen ini, segitiga restitusi. Seperti ini gambarnya, segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan di sini. Yang pertama, yang paling bawah itu adalah tahapan awal, menstabilkan identitas.
Kemudian yang sebelah kanan atas, validasi tindakan yang telah, yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan jika kita sudah mempunyai keyakinan kelas tadi, ya. Gitu. Oke, tahapannya menstabilkan identitas. Ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, atau mungkin misalkan dia berantem dengan temannya, pasti ketika ditegur dia masih merasa amarahnya menggebu-gebu, ya, masih marah. Nah, itu perlu distabilkan identitasnya. Jadi anak melakukan kesalahan, kita bayangkan saja langsung kita marahi, ya, langsung kita marahi dengan kata-kata yang mungkin akan menyakiti perasaannya. Kira-kira bagaimana? Apakah berhasil mengatasi masalah? Tidak. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, identitasnya adalah sedang gagal. Dia sedang merasa di posisi identitasnya gagal. Nah, kita stabilkan identitasnya menjadi identitas sukses. Kemudian yang kedua, setelah dia stabil identitasnya, kemudian adalah validasi tindakan yang salah, divalidasi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali ke menstabilkan identitas, itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi identitas yang sukses. Kalimatnya bisa kita gunakan antara lain, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, kita bilang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dia tidak merasa gagal, ya. Oh iya, memang gak ada manusia yang sempurna. Setiap orang tentu pernah berbuat salah, sebagaimana yang sedang dia alami, sebagaimana yang sedang dia rasakan. Bisa juga dengan kalimat, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak kok merasa seperti itu. Atau bisa juga, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam rangka menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu kita validasi, okay? Setiap tindakan yang kita lakukan dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, ya, yang 5 kebutuhan dasar tadi. Anak-anak melakukan sesuatu itu karena dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kalimat yang bisa digunakan dengan nada tanpa menghakimi itu akan memvalidasi kebutuhan anak. Bagaimana kalimatnya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Misal dia berantem, ya, berantem. Terus ketika tadi sudah stabil, divalidasi dengan kalimat yang pertama, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak lakukan itu. Itu adalah memvalidasi. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini, sehingga nanti anak itu akan cerita. Ya, ketika kita bilang, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat ini. Apa alasannya? Ya Bu, nanti dia akan cerita. Divalidasi, tindakan itu divalidasi. Kenapa sih berbuat itu? Alasannya apa? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misal, dia merasa difitnah, ya, oleh temannya. Aku nggak melakukan itu kok, aku difitnah Bu Guru.
difitnah. Nah, dia itu merasa difitnah. Ketika kita mau validasi, kita bisa menggunakan kalimat, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting bagi dirimu, yaitu apa? Karena dia tidak merasa melakukan itu, jadi dia membela diri, menghargai dirinya sendiri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Setelah divalidasi kesalahannya, nah kita kembalikan kepada keyakinan, menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Itu kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Setelah disaksikan, kemudian divalidasi, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Misal tadi berantem ya, atau mungkin merasa difitnah, sudah divalidasi. Setelah itu kita tanyakan nilai-nilai keyakinan yang kamu yakini, yang sudah kita sepakati bersama apa? Nanti dia akan menjawab, kamu ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Setelah tadi ditanya alasannya apa? Begini, kemudian ditanya keyakinannya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Pasti dia akan menjawab jadi orang yang sukses, ya, jadi orang yang pintar, jadi orang yang mempunyai karakter yang baik dan sebagainya. Oke, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, begitu ya keyakinan kelas. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin menanggapi atau mungkin memberikan saran dan lain sebagainya? Monggo, Ibu. Oke, silakan Ibu kepala sekolah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Leli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Dari penjelasan yang tadi Bu Leli sudah paparkan, ini sangat bagus menginspirasi teman-teman guru kelas ya, mudah-mudahan bisa mempraktekkan tentang budaya positif. Adapun pertanyaan saya adalah, dari keyakinan yang sudah diutarakan oleh anak-anak menjadi kesepakatan kelas, menjadi keyakinan kelas, apakah itu tindak lanjutnya kemudian ditulis menjadi semacam peraturan atau hanya kesepakatan saja? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Suki. Pertanyaannya, apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu menjadi peraturan yang tertulis, begitu, atau hanya kesepakatan saja? Ya, tentu saja apa yang sudah kita buat menjadi keyakinan kelas itu kita dokumenkan, ya. Kita dokumenkan menjadi sebuah keyakinan yang kita yakini bersama dan harus dilaksanakan bersama, ya. Kemudian ditulis nanti di sebuah kertas karton yang boleh, atau mungkin papan stereofoam, ya. Kemudian dipajang di kelas. Nah, sehingga anak-anak akan terbiasa melihat keyakinan yang telah disepakati bersama, dan itu akan menjadi keyakinan yang harus dilaksanakan, harus dilaksanakan secara bersama-sama karena itu dibuat bersama.
dan nanti ditinjau secara berkala, begitu gitu. Jelas ini di matur nuwun sami-sami. Yang lain apakah ada? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita praktekkan bersama di SD Negeri kita tercinta, SD Negeri 1 Pasir Muncang. Ibu-ibu bisa mempraktekkan membuat keyakinan kelas, kemudian menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, supaya budaya positif bisa benar-benar kita terapkan di SD Negeri 1 Pasir Muncang. Demikian pemaparan dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, ya. Kalian kan sudah tahu ya, ada kalau di sekolah itu ada yang namanya peraturan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah nanti hari ini kita buat peraturan kelas, kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nah, kamu tahu contoh peraturan kelas yang sudah dibuat apa saja contohnya? Peraturan kelas yang sudah dibuat selama ini, yang ada selama ini contohnya apa? Ya, harus berkata jujur, terus tidak boleh terlambat sekolah. Yang lain? Apalagi? Ya? Tidak boleh terlambat sekolah. Harus berkata jujur. Ya? Tidak boleh membolos. Ada lagi? Nah, banyak lagi ya. Itu peraturan yang sudah dibuat, peraturan kelas. Nah, sekarang peraturan kelas itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah perilaku sikap yang atau nilai-nilai positif yang kita yakini, yang kita percayai. Tadi contohnya jujur, itu termasuk nilai ya, nilai positif. Kejujuran itu adalah nilai yang kita yakini. Kamu yakin kalau kejujuran itu adalah perilaku positif? Terus tadi Angga bilang tidak boleh terlambat ke sekolah. Mengandung nilai apa di situ? Disiplin, ya pintar. Ada nilai kejujuran, ada nilai kedisiplinan. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kamu yakini. Yang kamu yakini bisa membuat kelas kita itu menjadi nyaman, ya. Terus menjadi apa lagi? Kelas kita nyaman, kelas kita kondusif, itu harus dibuat keyakinan kelas. Bayangkan kalau kelas kita itu tidak mempunyai keyakinan, nilai-nilai yang kamu yakini, kamu terlambat, berangkat sekolah seenaknya, membolos dan lain sebagainya. Ya, tentu kelas kita tidak akan kondusif, kelasnya tidak nyaman, ya apa tidak? Nah, nanti guru akan bagikan stick note ini, ya. Kamu bisa tulis di sini kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat dulu, tidak apa-apa. Nanti dari kesepakatan kelas itu kita buat menjadi keyakinan kelas,
Ya, siap? Oke. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Umam, kamu tahu nggak kenapa Bu Leli panggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Kamu pikirnya jadwalnya hari Kamis kan? Iya, Bu. Bu Leli dengar hari Kamis kemarin kamu sudah melakukan piket kelas. Iya, Bu. Saya minta maaf. Umam, manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia terkadang melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Iya, Bu. Bu Guru yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Iya, Bu. Kemarin saya tuh berpikir karena tadi guru mau nanya tentang Menurut kamu nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas? tanggung jawab, Bu. Nanti ketika kamu sudah menjadi anak besar dewasa, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, begitu? Iya, Bu. Saya akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Bagus sekali, aku sangat bangga dengan keyakinan yang kamu miliki. Kita belajar Pancasila, kita bernafas Ya, agak tuh kan bebanku jadi jatuh. Aduh, maaf ya, kan aku nggak sengaja. Maaf, terus tadi kamu harus tanggung jawab itu bebanku jadi jatuh. Tapi aku nggak sengaja. Udah, jangan ribet gitu. Kalian tahu nggak kenapa aku panggil ke sini? Iya, Bu. Iya, Bu Leli sudah tahu semua ceritanya. Ya, bahwa Anda menabrak Mas Habib sehingga menyebabkan jajanya jatuh, dan Anda pun sudah langsung minta maaf. Namun
Asafif merasa kesal dengan kejadian tadi. Bu Guru sangat memahami apa yang Asafif rasakan. Kenapa Asafif sangat kesal dengan kejadian tadi? Asafif berhak kok mempunyai perasaan seperti itu. Iya Bu. Menurut Asafif, apakah yang Asafif lakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati? Iya. Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Mau Mau memaafkan seperti itu. Nah, kira-kira ketika terjadi kejadian seperti itu lagi, apa yang Asafif lakukan? saya paham dulu. Saya akan lebih menjaga diri saya. Sangat bangga dengan keyakinan yang kamu miliki. Nah, Angga, menurutmu apa yang akan kamu lakukan? Bagus sekali. Ya Mbak, saya juga terima maaf karena tadi saya sudah sangat kesal sama kamu.